Sami'ul qarib daqal wasi'ur rahim dur ilal mu'minin nadratu jilul ana wa tudnil munna wa kulal hananu tahu fi as'aluka bijahil judud wa ilayukimul hudud wa yakfir hasun wa yatba'u dhalimin ya Allah ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhabu ya Razzaq ya Fattahu ya Ali ya Qabidu ya Basit ya Hafidu ya Rafi' ya Mu'izzu ya Mudil ya Sami Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Alimu ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafidu ya Mukir ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Jibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Mazidu ya Ba'ish ya Syahidu Aku ya Wakilu ya Qawiyu ya Dinu ya Wali ya Hamidu ya Musi'u ya Mubdi'u ya Mu'in ya Mu'i ya Mumin ya Hayyul ya Qayyum ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Ahad ya Samadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhiru ya Awwal ya Dhahir ya Batinu ya Wali ya Muta'alli ya Baru ya Tawwab ya Muttaqin ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u Niyu ya Mughni ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi
Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat sering salam semoga dilimpahkan selalu pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan untuk saudara-saudara kita almarhumah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksa kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan dengan amal kebaikannya menjadi wasilah mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah kelak. Kemudian kita doakan khusus untuk ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan diberikan keberkahan selalu, dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Putra putri jadikan putra yang soleh dan soleha. Maksud tujuan kita yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha, yang jualan, yang kerja, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang halal, barokah yang banyak, dan mendorong semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga mutasaddiqin wal mutasaddiqat yang berinfak sedekah, mudah-mudahan segala amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk mutasaddiqan, mutasaddiqat, waqifin waqifat usul huda, mudah-mudahan yang telah mendahului di alam barzah dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada Haji Zainul, Bu Haji Ana, terus Ibu Haji Bilang Pak ya. Kemudian yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, senantiasa beribadah pada Allah, dimudahkan urusan dunianya, dan kita semuanya mudah-mudahan yang hadir diberkahi oleh Allah, yang sedekah berinfak ya untuk pengajian, mudah-mudahan menjadi wasilah dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada absen nggak ini? Terus nanti kita buat absen ya. Buat absen hadir. Absen hadir cantumkan nomor itu, walaupun ini ada yang wali santri TK, siapa tahu kan ada wali santri TPQ, ada umi-uminya. Sebenarnya kalau kita punya data, nanti per 1 bulan itu kita kirim. Siapa tahu udah malas pengajiannya, kirim lagi. Oh ternyata dikasih tahu lagi, kan gitu ya. Sebenarnya kalau dikumpulkan banyak ini jemaah itu yang belum pernah ngaji. Tapi ada yang masih kuat bertahan, ada yang sudah mundur teratur, tidak apa-apa ya. Siapa tahu dapat hidayah lagi mau ngaji lagi. Kalau ada data nomor WhatsAppnya
atau nomor teleponnya bisa dihubungi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu semoga merdeka anhu, dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi ini, kullu sulama minan nasi alai shadaqatu. Ya. Setiap sulam itu apa? Tulang rusuk, ya. Atau bahasan kalau kita bahas bukuan apa bahasan? Nah, setiap tulang rusuk manusia. Shadaqatun itu shadaqah. Ulayaumin tatlubi syamsu ya'dilu baina nasul al-isnaini shadaqah. Datang matahari ya'dilu antara dua manusia shadaqah. Wa yu'inu rajul ala dabatihi, begitupun menolong orang lain naik kendaraannya. Wa yamilu 'alaiha, kemudian dibantu. Ayar pau alaiha, atau mengangkatkannya, matahu barangnya. Shadaqatun itu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu, dan kalimah thayyibah, perkataan yang baik, ya. Shadaqatun itu shadaqah. Wa kullu khutwatin, dan setiap langkah yang tuha, yang melangkah ila sholat, menuju sholat, shadaqatun itu shadaqah. Wa yumitul ada, dan membuang kotoran anitori dari jalan, shadaqatun shadaqah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu rahimakumullah, kemarin di Sabtu yang telah lalu kita pernah sampaikan, ada orang-orang kelompok yang tidak mampu, ada kelompok kelompok orang-orang kaya, ya, dalam hadis Rasulullah itu. Sehingga pada waktu itu, di saat jihad, orang kaya jihad, orang miskin pun jihad, perang ke medan tempur. Tapi di saat Rasulullah menganjurkan sedekah dengan harta, orang-orang miskin protes, kami tidak bisa sedekah ya Rasulullah, saya ingin pahala itu. Tapi apa yang harus saya sedekahkan? Tidak punya apa-apa. Sementara orang-orang kaya udah ngasih sedekahnya ke fakir miskin, berbagi makanannya, kemudian menyumbang syiar agama Allah untuk jihad fisabilillah. Kami tidak bisa itu, dan kami ingin, kata orang-orang yang tidak mampu, ingin dapat pahala seperti mereka yang mampu. Nah, irilah. Iri itu tidak jadi masalah, bahkan bagus. Di antara boleh iri itu, Bu, iri dalam kebaikan boleh, ya. Kita punya tetangga rajin sholat duhanya, rajin sholat tahajudnya, kan kedengaran ya kalau berdempetan. Ada kedengaran suara air, berarti itu udah ngambil air wudhu jam 4 ya. Soalnya kamarnya agak berdampingan nih. Kalau kesekat hanya tembok saja kan. Umpamanya kedengarannya jam 4 sudah bangun, walaupun umpamanya buang air kecil saja mungkin ya, nggak sholat. Tapi saya kira mungkin itu sholat tahajud rajin. Kita masih belum bangun. Nah, kita iri, ya, iri karena orang lain melakukan kebaikan, iri karena orang lain mengerjakan amal soleh. Iri seperti itu bagus, tidak apa-apa, ya, bagus. Jadi iri karena orang lain mengerjakan kebaikan, sehingga kita ingin mengerjakan kebaikan seperti orang lain, itu bagus. Nah, ini kelompok-kelompok miskin ini iri dengan orang-orang kaya. Bukan iri karena harta banyaknya, bukan. Tapi iri karena orang-orang kaya itu mampu bersedekah, mampu berinfak di jalan Allah. Maka inilah jawabannya. Ya, jawabannya ini. Kata Rasulullah, ibu-ibu, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap tulang rusuk
dari setiap manusia itu bisa jadi sedekah. Nah, tulang rusuk ini nih, tulang rusuk ya, buku-bukuan, sambungan-sambungan tulang rusuk. Berapa tulang rusuk kita ini? Tidak tahulah, tanya ke kedokteran. Berapa jumlah? Tidak ada yang meneliti ya tulang rusuk kita. Kalau tulang rusuk kita nyampe umpamanya ada 100, berarti dengan bergerak 1 kali saja berapa sedekahnya, Bu? 100. Ya. Ibu bangun jam 4, ambil air wudhu, bergerak untuk mengambil air wudhu dapat pahala? Dapat. Ya. Berapa rusuk yang bergerak? Kaki melangkah dari 1 betis dengan kaki berapa tulang rusuknya? Itu kan 2 betis. Belum tangan lagi ngambil air wudhu, ya. Belum membongkokkan badan untuk ngambil air wudhu, kan itu ya. Jadi banyak tuh sedekahnya. Setelah wudhu berangkat ke kamar khusus untuk tempat sholat, ya, ngambil sajadah, pakai mukena, kemudian sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Berapa sedekah yang didapat? Banyak, ya, banyak. Jadi dengan kita bergerak untuk melakukan kebaikan dan mengerjakan kebaikan, maka dari setiap tulang rusuk yang kita gerakan untuk mengerjakan kebaikan, itu nilai pahalanya pahala apa, Bu? Sedekah. Ya, sedekah. Setelah sholat subuh baca Quran, udah gitu masak. Bahkan kalau ibu-ibu ya, kalau anak kita sekolah ya masaknya jam berapa? Jam 4 ya, kalau anak kita nggak daringnya. Kalau nggak daring jam 4. Kalau masak pada subuh itu sudah yang masak gerak cepat ya, yang serba goreng-goreng gitu ya. Yang paling telur digoreng gitu kan ya, sosis digoreng gitu kan. Tapi kalau ingin masak sayur ya harus sebelum jam 4, harus jam 4 bangunnya ya, jam 4, kecuali dihidangkannya udah dingin-dingin ya, dari lemari es diangkatkan itu bisa ya. Masaknya malam, nanti subuh itu tinggal angkatkan, itu bisa. Itu bergerak untuk masak itu, Bu, pahala sedekah itu ya. Yang dikira dulu saya capek kali udah dari. Memang kalau ibu-ibu memang judul kegiatannya banyak ya. Kalau suami sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, persiapan berangkat kerja, sudah di situ aja tempat kerja ya. Segitu aja, Bu ya. Sampai sore dah gitu kerja, duduk. Kalau kerja pakai berat ya kerja berat, itu aja. Tapi kalau ibu, berapa judul kerjanya? Banyak ya. Udah nyuci piring, nyuci pakaian, apalagi masak, mandiin anak, antar ke sekolah, apalagi nanti nyapu-nyapu depan. Wah, banyak lah judulnya. Berarti pahalanya baik, gembira tuh ibu-ibu itu. Kalau bapak suami kita udah di situ aja pahalanya. Tapi kalau kita nyuci piring sudah pahala, nyuci baju sudah pahala, sapu-sapu rumah, bersih-bersih rumah udah pahala ya. Pokoknya banyak kita. Semakin banyak judul ceritanya, semakin banyak pahalanya. Karena apa tadi kata Rasulullah? Kullu sulamin shadaqatun. Setiap bergerak kita untuk menuju kebaikan diniatkan ikhlas karena Allah, sedekah. Maka jangan jadi ibu mager. Apa mager itu? Malas gerak, duduk di HP lagi, di TV lagi, itu mager namanya. Gak dapat pahala banyak kalau gitu ya. Ibu gerak itu dapat pahala, diniatkan ikhlas karena Allah ya. Ini istimewa nih, istimewa ya. Jadi jangan disangka bahwa pekerjaan kita ini sia-sia. Ibu apa pekerjaannya? Ya, apa namanya? Ibu rumah tangga, bangga ya. Oh, saya pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, bangga. Kenapa? Karena pahalanya banyak ya. Kalau di kantor pahalanya segitu saja di kantor, tapi kalau di rumah pahalanya banyak. Jadi harus bangga jadi ibu rumah tangga. Nah, kemudian kullu yaumin tatlu fi syamsu ya'dilu bainan nas shadaqatun. Nah, kalau ada yang berantem tetangga, datang ibu, damaikan. Ya, pagi-pagi sudah kedengar ada yang cekcok. Tetangga di samping
nggak tahu apa yang diceritakannya. Ya. Atau di tetangga kita ada suami istri pagi-pagi udah ada yang cekcok karena piring pecah. Nah, kita datang kalau mampu, ya damaikan, ya damaikan. Ya, jangan malah suruh berantem. Ya, damaikan. Nah, enak tetangga saya berantem nih. Nah, gitu kan ya. Ada yang punya tetangga itu gitu terus ya. Saya dulu punya di kampung di gereja itu gitu terus ini, ya. Tapi nggak betah kontraknya. Gitu berantem terus berantem. Ya kita mendamaikan serba salah kalau ini orang ini bisa damaikan. Tapi kalau sudah kebablasan ya kita turut tangan. Ya kecuali orangnya berpikir mau damai dah. Ya, damaikan itu pahalanya sedekah. Ya sedekah. Ini ibu-ibu, jadilah orang yang senantiasa mendamaikan orang yang berantem. Tapi jangan cari-cari orang yang berantem keliling rumahmu apa nih? Cari orang berantem nih. Saya jadi juru damai, nggak usah ya, nggak usah. Kalau ada, kalau menemukan, tapi kalau tidak ada nggak usah. Ya alhamdulillah berarti akur. Biasanya orang yang berantem itu lemah iman. Ya. Biasanya orang berantem itu kurang agama. Ya, gitu kan? Kalau imannya lemah gitu ya. Baik. Kurang yakin dengan takdir Allah. Mungkin ada masalah, akhirnya cari kambing hitam itu. Ya, kalau orang imannya kuat, insya Allah tidak akan berantem. Kecuali membela dalam kebenaran, mungkin ya ada kebenaran. Dua ini sodako nih. Jadi kalau ibu ingin dapat pahala sodako itu yang kedua ada. Tiga. Yang ketiga wa yu'inur rajula ala dabbati fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha. Ada orang yang lagi butuh pertolongan. Nih ngangkat barang ke motor jatuh lagi barang diangkat itu. Berat karena ya. Jangan ditengokin terus. Ya, biar tengokin nih, kuat nggak sih bapak itu? Jangan. Bantu. Kenapa Pak? Ini mau ngangkat ini berat. Oh, yuk kita bareng aja angkat. Nah, di jalan kita lagi naik motor. Ada ibu-ibu tua mengangkatin barang, nggak naik terus. Kita tahu bisa kita tolong, berhenti kita bantu, itu sedekah. Ada ibu-ibu motornya diselah lagi, mati lagi, diselah mati lagi, ya nggak nyala, ya karena salah naiknya kayak diselah kaki kiri, ya kaki kanan yang loncat, ya nggak nyala, diselah mati lagi. Kita tahu, oh kalau kayak gitu ini masalahnya, berhenti kita. Tolong, kenapa Bu? Ini nggak nyala. Oh saya bantu. Nyala, walaupun dia tidak mengucapkan terima kasih, tapi kita dapat pahala apa Bu? Sedekah. Nah ya, jadi menolong orang lain, ya. Au yarpo 'alaiha, ya. Yarpo 'alaiha. Atau ada yang rajin saya sering lihat, kalau umpama ibu lagi nunggu habis ngantar suaminya atau ngantar anak sekolah, ternyata ada ibu-ibu di jalan kaki jauh pada perjalanannya. Kebetulan satu arah nih. Nah itu bagus juga tuh. Sering lihat. Bu mau kemana? Oh tuh kusunnya lekot. Oh sama lah kalau gitu. Ayo ikut. Pokoknya itulah dengan saya Bu. Gak ada kendaraan lewat nih. Mungkin dapur 12-nya nggak lewat sini pokoknya. Ikut saja dengan saya Bu. Ayo gratis. Nah itu apa Bu? Sedekah. Orang yang rajin menolong orang lain, insya Allah biasanya kalau ada masalah ia akan banyak yang menolong, ya. Jadi rajin-rajin menolong orang lain. Sedekah itu kata Rasulullah, ya. Jadi mengantar, membawakan barang, mengangkatkan barang, atau menolong orang lain yang dalam kesulitan itu termasuk sedekah. Istimewa nih ya. Terus apa lagi? Nah, wal kalimatus thayyibatu shadaqatun. Yang keberapa nih? Keempat ya. Yang keempat, kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah itu? Asma Allah. Dikir. Ada berapa? Dikir yang paling baik apa Bu? La ilaha illallah. Abdul dikri falam annahu la ilaha illallah. Perbanyak dikir la ilallah. Ya, istiqomah kan kalau bisa satu hari 100 kali. Ya. La ilaha illallah.
itu afdol dikri, paling utama, pahalanya besar dikir la ilaha illallah tuh. Dimudahkan urusan oleh Allah nanti banyak dikir itu. Yang kedua ada lagi subhanallah, artinya maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pada sholat kan berapa? 33 kali utamanya ya, 33 kali. Pegang tasbih subhanallah, subhanallah. Terus ya 33 kali ya. Kalau banyak kesibukan, oh saya tidak bisa kalau banyak itu, ngambillah paling 21 atau 11, apa-apa yang penting ada ya. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Akbar itu dipilih. Ya, subhanallah, Allah Akbar, la ilallah. Terus apalagi istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, istighfar itu diantaranya kalau kita ingin dimudahkan rezeki, banyak-banyak istighfar ya. Karena kenapa kita berdoa memohon kepada Allah bertahun-tahun minta rezeki yang banyak tapi tidak ada perubahan? Mungkin karena kita banyak dosa. Ijabah doa dari Allah untuk menutupi dosa-dosa kita terus. Maka perbanyak istighfar ya, istighfar. Itu diantara nasihat dari para ulama. Kalau kalian ingin dimudahkan rezeki, urusan dimudahkan Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Allah itu akan menolong hambanya walaupun tidak minta. Tapi hamba-hamba yang menjadi kekasih Allah, di saat dia meminta lebih, maka akan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi hamba yang bersih dari dosa, istighfar caranya. Istighfar ya 33 kali. Sholawat ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling mudah ya. Sholawat 5 sholawat ya. Apalagi hauqalah. Apa hauqalah? La haula wala quwwata illa billah ya. Itu diantaranya pun dimudahkan urusan, diperbanyak rezeki, hauqalah 100 kali ya. Istiqomah kan. Istiqomah itu kalau orang kerja berangkat tiap hari dapat gaji ya Bu ya, tiap bulan. Istiqomah kerja, disiplin, berangkatnya rajin. Tapi kalau orang kerjanya sewaktu-waktu dapat gaji, dapat dan dipecat. Kamu kerja nggak bener ya. Nah, begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dikabul keinginan kita, istiqomah ya, terus ya, rajin, disiplin, itu namanya istiqomah ya. Baca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, udah 5 tuh, 5, apalagi ada 7 ya, 7. Kalau ibu istiqomahkan itu tiap pada sholat, atau saya punya agenda, makanya harus punya agenda, Bu. Punya agenda. Agenda itu mendisiplinkan kita. Sebelum subuh apa nih agendanya? Duha, sholat tahajud. Tahajud dan baca Quran sudah. Oh, setelah sholat subuh apa? Oh, masak. Masak. Setelah masak, anak-anak udah berangkat ke sekolah jam berapa nih? Jam 10 apa nih? Nonton TV sambil dikir. Nonton TV sambil dikir. Kemudian jemput anak pada menjelang duhur atau jam 1. Nah, udah gitu mempersiapkan makan untuk sore ya. Kemudian udah gitu pada maghrib dikir sambil ngajarin anak ya. Itu bisa seperti kalau kita agendakan. Biasa ibu melakukan itu, insya Allah maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah dan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, orang yang bangunnya subuh kesiangan dengan orang yang banyak pikir beda terasanya. Ya, coba rasakan. Pemain kesiangan sholat subuh, tidak nyaman hidup ini. Ya, gak nyaman, kegiatan pun tidak tenang. Tapi ibu yang bangun sebelum subuh, udah tahajud, udah dikir, maka hidup ini akan nyaman. Aktivitas pun pagi akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimah thayyibah itu termasuk apa? Sodaqoh ya, baca. Dan amal itu Bu
kalau ibu nyaman dengan amalannya, itu jaga perbanyak. Oh, baca Quran tadi ya. Umpamanya kita ini nyaman dalam baca Al-Quran. Pokoknya kalau baca nyaman hati ini. Maka di situ perbanyak ibu-ibu, ya, dengan tidak meninggalkan yang lainnya. Ustadz, saya itu kalau banyak sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud dua itu nyaman kali. Itu jaga di situ terus dengan tidak meninggalkan amal-amal yang lainnya. Karena orang itu biasanya ada cocok-cocoknya ya. Oh, saya ini cocoknya dibaca Quran, nyamannya di situ perbanyak. Oh, saya nyamannya dengan ikut wirid. Nah, ikut wirid terus istiqomahkan di situ. Mudah-mudahan nanti kita nyetel di situ ada kabul doa, ijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita. Ya. Jadi kalau mau dikerjakan semuanya syukur kan ya. Oh, saya nyaman semuanya, itu baik kerjakan. Tapi kalau ibu karena banyak kesibukan, kita banyak kegiatan dengan dunianya, ya, maka ambil salah satu dari amalan yang nyaman tatkala kita mengerjakan dalam hati kita nyaman. Nah, mana nih? Saya dikir itu nyaman. La ilaha illallah subhanallah, tenang kali. Maka itu perbanyak dengan tidak meninggalkan amal-amal yang lain. Itu ya. Ini harus punya, apalagi kita udah tua, ya, harus punya. Nanti apa yang diandalkan kita menghadap Allah? Ya Allah, saya ini sholatnya masih malas-malas. Malu nanti kita menghadap Allah. Dikirnya pun jarang. Mau bawa apa nanti? Bawa uang tidak bisa beli surga dengan uang. Ya. Bawa mobil tidak bisa dengan mobil beli surga. Bawa rumah pun tidak bisa. Apa akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kecuali amalan-amalan, pikir-pikir yang menjadi syariat agar kita mendapatkan ridho Allah. Pahala itu kan urusan Allah. Yang penting kita berikhtiarnya, istiqomah, bermujahadah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kemudian yang keberapa nih? Keenam. Wa kullu khatwatin, ya. Wa kullu khatwatin yahtu'a ila sholat shadaqatun. Melangkahkan kaki, ya, melangkahkan kaki menuju sholat itu termasuk sedekah. Ya. Ibu ikut berjamaah di masjid, sedekah ya, langkah kita ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah, melangkahkan kaki ke masjid, ya, ada seorang sahabat yang buta. Ya Rasulullah, saya ini kan buta, kemudian kalau ke masjid harus ada yang membimbing. Jadi bagaimana saya mau izin tidak berjamaah lagi di masjid? Ya. Kata Rasulullah, tidak boleh. Ya, pahalanya besar. Walaupun ada jarak antara rumahmu dengan masjid dengan jarak lautan, itu kejar. Karena nilai pahalanya di situ istimewa. Ibu-ibu melangkahkan kaki ke majelis ilmi ngaji nih sekarang, jauh rumah saya itu. Melangkahkan kaki ke majelis ilmi, maka hakikatnya ibu melangkahkan kaki menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas walaupun jalan kaki. Tapi kalau pakai motor pahalanya bagi-bagi dengan motor itu. Motor dapat pahala, ibu mendapat pahala dibagi dua. Enggak ya, motornya pun menuju surga kalau dipakai untuk tolabul ilmi. Ya, jadi langkah ibu untuk mengerjakan sholat, untuk menuju majelis ilmi, ya itu pun termasuk sedekah. Terakhir yang ketujuh nih, ada yang istimewa tapi sedikit pekerjaannya. Biasa, mana? Wa yumitul ada anitorik sedekah. Ngambil sampah dibuang ke wadah sampah. Mudah ya? Mudah kan? Di jalan tuh banyak kali sampah, ambil, orang tukang kebersihan tuh jatuh malah sampahnya. Kita ambil, dibuang ke wadah sampah, dapat pahala apa tidak, Bu? Dapat pahala. Itulah enaknya Islam, ya. Mengambil kotoran saja, mengambil sampah saja, dibuang ke tempatnya sedekah. Lagi naik motor, di jalan lihat ada paku nih. Aduh, ini kalau paku itu tidak dibuang ke tempatnya,
Orang bisa kena itu, motor bisa kena, mobil bisa, ini kita berhenti di situ. Kita ambil, kemudian buang ke wadah sampah, ya, buang ke tempatnya supaya orang tidak terkena itu, maka itu termasuk apa, Bu? Sedekah. Banyak ya kebaikan-kebaikan manusia, kebaikan-kebaikan dengan melakukan hal-hal yang sepele, ternyata itu dapat pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amalkan, Bu ya. Amalkan. Ini mudah, dengan harga yang tidak mahal, kan tidak mahal ini ya, tapi ternyata nilai pahalanya di sisi Allah istimewa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita rekap lagi. Satu, sedekah itu ya, kita bergerak setiap tulang rusuk kita menjadi sedekah. Yang kedua, mendamaikan orang yang lagi bertengkar, itu pun sedekah. Yang ketiga, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, mengangkat barangnya ya, atau lain sebagainya, itu pun sedekah. Yang keberapa tuh? Yang keempat, apalagi membaca kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar, alqalah, sholawat, apalagi baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu termasuk sedekah. Yang kelima, melangkahkan kaki menuju sholat, untuk sholat atau menuju majelis ilmi, itu pun termasuk sedekah. Yang keenam, ya. Yang keenam, membuang kotoran, membuang sampah di jalan, atau membuang sampah ke tempat sampah, atau membuang sesuatu hal yang membahayakan, kemudian kita buang ke tempatnya agar tidak orang lain kena celaka, itu pun termasuk sedekah. Jadi kalau ibu ingin dapat pahala, ternyata ada pahala-pahala yang mudah. Banyak orang yang mengejar, saya ingin dapat pahala Ustadz, nih saya senyum, sedekah. Saya ingin dapat pahala Ustadz, saya ingin ngasih orang lain, sedekah. Tapi pahala-pahala ini yang biasa pun, ini sayang, jangan ditinggalkan ya. Tidak berupa uang, tetapi dengan kesungguhan badan kita, gerak kita, lidah kita, itu nilainya sama dengan pahala-pahala yang lainnya. Maka jangan ditinggalkan. Paham, Bu? Paham ya? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Hari ini tetap satu lagi, materinya tidak usah dua, karena ada pengajian juga di tempat lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi urusan kita semuanya. Yang berangkat ibu-ibu ke majelis ilmi, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal barokah, suami yang kerja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mendapatkan rezeki yang banyak ya. Kemudian anak-anak kita menjadi yang soleh dan soleha, almarhumah yang telah menuju di alam barzakh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mutasaddiq dan mutasaddiqat, mudah-mudahan dengan amal solehnya diganti oleh Allah dengan pahala melipat ganda. Maksud tujuan usul huda, rencanakan membangun, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlaksana, dimudahkan urusannya. Amin, Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa bikabi mazidah. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidina wa talamidatina waj'alna wa iyyahu min ulamil amilin, imamil muttaqin, sholihin atanillah wa li rasulillah. Allahumma rfa' darajatina wa tawil amarana fi ibadatik wa sin ahlaqana wa syarjaqana wa habib lana nasajmain wa tabadil adawatan bani adam. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lakunanna khasirin. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina.
tawassalna bi ta'alumi tawassalna bihi ta'limi antarjuqan al-wasi'a wa antarjuqan amana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka